Sholat 5 waktu yang kita kerjakan satu bukti bahwa kita adalah umat Rasul yang sangat cinta. Bahkan demi Allah, sholat kita tidak akan pernah diterima oleh Allah jika tidak ada bacaan sholawat dalam kitab ayat awal tentang kita. Tadi saya ngomong-ngomong, kita pengen ngaku sebenarnya kita yang dimaksud oleh Rasulullah. Namun ternyata dalam sebuah riwayat lain Rasulullah pernah menyampaikan, nanti banyak umat Rasulullah, bahkan nanti ketika dikumpulkan di padang masyarakat, umat di antara Nabi dan Rasul itu yang paling banyak itu umat Rasulullah. Banyak umat-umat Nabi nanti minta perlindungan kepada Nabi-Nabi mereka, namun mereka tidak ada yang sanggup memberikan pertolongan. Masya Allah, umatnya Rasulullah itu banyaknya luar biasa. Namun apa kata Rasulullah? Banyak di antara mereka nanti mereka berteriak di hadapanku, namun malaikat Jibril meleraikan. Ketika aku akan memberikan syafaat kepada mereka, apa kata Jibril? Jangan wahai Muhammad, dia memang umatmu, namun dia dulu menyelewengkan ajaran. Dia mengaku sebagai umatmu, namun banyak meninggalkan ajaran-ajaran yang telah bercontohkan. Ini disampaikan langsung oleh Rasulullah SAW. Bahkan banyak orang yang berteriak di hadapan Rasul, ya Rasulullah, ana ummatuka, ana ummatuka, ana ummatuka. Aku umatmu ya Rasulullah. Namun apa kata Rasulullah? Lah. Rasulullah menyampaikan, inna ummati ya'tuna yawmal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya mereka umatku nanti kelihatan. Mereka yang akan aku berikan syafaatnya adalah mereka dari golongan umatku yang di saat dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar, wajah mereka bersinar karena pancaran air wudu. Di saat kita menyebutkan orang meninggal dunia, kita takziah, kita mendoakan orang yang sudah berpulang. Hakikatnya tidak lain demi Allah, ini adalah nasihat untuk kita yang masih hidup. Sihataka qabla saqamika, wa faraghaka qabla syughlika, wa syababaka qabla haramika, wa ghinaka qabla faqrika, wa hayataka qabla mautika. Gunakan sehatmu untuk beribadah kepada Allah. Sebab ibadah ini, Pak, walaupun kadang-kadang kita masih main-main dalam ibadah kita, mau tidak mau, suka tidak suka, ibadah yang kita kerjakan walaupun masih jauh dari kata sempurna, itu adalah bekal kita nanti mati. Maka sering saya sampaikan di setiap majelis taklim, manusia mati itu bukan membawa amal. Sekali lagi saya sampaikan, semua manusia meninggal dunia, termasuk saya, termasuk Bapak Ibu sekalian. Kita semua meninggal bukan membawa amal, melainkan kita semua meninggal diikuti oleh amal. Betul apa? Betul apa? Kalau kita meninggal Pak, membawa amal enak, mati bawa amal enak. Kenapa saya katakan enak? Kita bisa pilih amal yang cakep yang kita bawa mati. Amal salat, amal puasa, amal sedekah, ngomongin orang, gosip, segala macam gak usah kita bawa. Yang baik-baik aja kita bawa ke alam barzah. Yang jelek kita tinggal. Namun orang yang meninggal gak begitu, diikuti oleh amal, baik amal baik maupun amal buruk, dua-duanya ikut sama kita. Nah, yang akan menyempurnakan dari amal kita yang separuh-separuh itu, Pak, tidak lain dan tidak bukan jika kita nanti ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam surga, tidak lain karena dua hal. Yang pertama, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua karena syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah makanya kenapa kita mengharapkan syafaat dari Rasulullah, mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini Pak, demi Allah, kalau kita hanya mengandalkan masuk ke dalam surga hanya semata-mata amal kita, bisa nggak kira-kira masuk ke dalam surga? Jawab, bisa apa enggak? Bapak pengen masuk surga karena sholatnya bisa?
semata-mata karena salatnya. Saya katakan nonsen, Pak. Kalau mau ngomongin hanya amal kita yang bisa mengantarkan kita masuk dalam Islam. Ini hanya perantara saja. Ibarat kita sholat pakai kain, ibadah yang kita kerjakan itu ibaratnya kayak sarung bolong-bolong, sarung rusak. Ibadah sholat kita ini masih banyak ma'al ghaflah, banyak perkara-perkara dunia yang subhat yang masuk dalam pikiran kita. Betul apa betul? Saya pengen tahu, tolong jawab dengan jujur. Siapa yang bisa sholat 100% khusyuk? Ini sering saya kisahkan juga. Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu orang pokoknya khusyuk setelah Rasulullah. Orang yang paling diakui sholatnya paling khusyuk di antara para sahabat itu Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Saking khusyuknya Pak Sayyidina Ali itu pernah suatu saat lagi sholat, pulang dari peperangan, punggungnya Sayyidina Ali tertancap anak panah. Sakitnya luar biasa di saat dicabut oleh para sahabat. Nggak kuat Sayyidina Ali. Lalu gimana Ali ini kalau dibiarkan terus nanti racunnya keburu menjalar di seluruh tubuh. Bagaimana nih cara nyabutnya? Tolong wahai sahabat, cabutlah anak panah ini di saat nanti saya melaksanakan sholat. Sayyidina Ali berangkat melaksanakan sholat, ambil wudhu, dicabut anak panahnya ini nggak terasa sama sekali. Tadi sebelum sholat ngerasain teriak Sayyidina Ali sakit. Namun begitu setelah melaksanakan sholat, subhanallah nggak terasa saking khusyuknya Sayyidina Ali. Kira-kira kita sampai ke makom yang seperti itu apa enggak Pak sholat? Maka demi Allah kalau kita hanya mengandalkan amal ibadah kita, maka tipis harapan kita untuk bisa masuk ke dalam surga jannah. Maka yang kita cari adalah ibadah ini Pak. Sering kali saya sampaikan, ibadah yang kita kerjakan itu niatnya jangan semata-mata nyari surga. Itu menurut saya niat yang kurang begitu tepat. Sholat jangan pengen nyari surga, tapi niatkan sholat kita untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga nggak bisa dicari Pak. Cari ridho dari Allah, cari zat yang memiliki surga. Dekatkan diri kita kepada Allah yang mempunyai surga. Jangan nyari makhluknya. Cari ridho dari Allah. Kalau Allah sudah meridhoi ibadah kita, maka insya Allah surga akan nyari kita. Bapak pengen mencari surga atau pengen dirindukan oleh surga? Pengen nyari surga atau pengen dirindukan oleh surga? Pasti kita semua pengen dirindukan oleh surga. Kalau nyari surga, orang yang nggak pernah sholat pun pasti pengen nyari surga. Tapi kalau orang yang dirindukan oleh surga adalah orang-orang yang ibadahnya sudah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu akan menjadi satu wasilah rahmat Allah akan turun bagi setiap ibadah kita. Timbangan amal kita bisa berat di hadapan Allah karena ada rahmat. Amal kita nanti bisa ada bobotnya di hadapan Allah jika nanti sudah ditumpangi syafaat dari Rasulullah. Kalau nggak ada dua ini, maka enteng amal kita ini udah kayak kapas ditimbang, jomplang dibandingin dosa dan kesalahan kita. Maka apa kata Imam Ghazali? La sagha'ir ma'al istimrar wa la kaba'ir ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil jika kita istiqomah menggempur dosa-dosa kecil itu dengan memperbanyak istighfar mohon ampun kepada Allah, maka dosa itu akan menjadi dosa yang habis. Wala kabair ma'al istighfar. Sihataka qabla saqamika, sehatmu sebelum sakitmu, waktu lapangmu sebelum sibukmu, masa mudamu sebelum tuamu, masa kayamu sebelum miskinmu, dan yang kelima ini hidupmu sebelum ajal kematian. Jangan sampai kita nanti berteriak Pak di alam kubur. Orang-orang yang hidup di alam kubur itu Pak, Masya Allah, mereka itu hidupnya susah bagi orang yang tidak pernah beribadah. Sampai-sampai Allah mengukir teriakan mereka yang ada di dalam kubur dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100 di pertengahan. Allah menyampaikan, Rabbi raji'un la'ani a'malu shalihat fima tarak
Itu konkret demi Allah. Teriakan orang-orang yang ada di dalam kubur Allah sampaikan dan Allah selipkan di dalam Al-Quran supaya kita semua merenungkan. Apa kata mereka? Ya Allah, Rabbil ji'un, pulangkan aku ke dunia. Itu teriakan-teriakan yang ramai di dalam kubur, di alam barzakh. La'ali a'malu shalihan fima tarak. Saya menyesal semasa hidupnya tidak pernah sholat berjamaah di masjid. Saya tidak pernah menghidupkan majelis salim. Saya tidak pernah berpuasa. Saya tidak pernah beramal soleh. Ini saya, Engkau bangkitkan aku kembali ya Allah. Aku akan memperbaiki semua dulu kekurangan dan kesalahanku semasa hidup di dunia. Telat. Sudah tidak berguna lagi orang menangis nanti di alam barzakh, sebab pintu taubat sudah Allah tutup rapat-rapat. Makanya kenapa tadi saya sampaikan hadis Rasulullah, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salasah. Ketika anak cucu Adam meninggal dunia terputus dengan perkara dunia kecuali 3 hal. Yang pertama, al-ilmu yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat yang disampaikan kepada orang lain, maka di saat ilmu itu juga disampaikan lagi ke orang lain, maka akan menjadi multi level. Akan menjadi cabang sedekah buat kita. Cabang pahala buat kita yang terus mengalir. Rasulullah kayak apa perangnya kuburnya saat itu. Setiap detik orang baca Fatihah buat Rasulullah. Kirim Fatihah kepada Rasulullah. Subhanallah, kayak apa indahnya singgasaranya Rasulullah di alam barzakh. Ilmunya mengalir sampai saat ini terus kita ajarkan. Kita pakai ilmunya. Itu orang-orang yang berilmu, Masya Allah, mereka itu gak akan pernah mati. Maka Imam Ghazali tadi mengatakan, an-nasu kulluhum mauta illa al-alimun wal alimuna niyamun illa al-amilun. Orang yang hidup itu pasti akan mati kecuali orang yang berilmu. Wal alimuna niyamun illa al-amilun. Dan orang yang berilmu hakikatnya dia tidur atau mati kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Orang punya ilmu sundul langit sebanyak apapun ilmunya, namun tidak diamalkan ilmunya, dikatakan hakikatnya dia seperti binasa atau dia tidur karena tidak bermanfaat ilmu yang dia punya. Bahkan dalam sebuah makalah Arab dikatakan, al-ilmu bila amalin kasyajarin bila tamarin. Itu salah satu mahfudzat dulu zaman di pesantren diajarkan seperti itu. Al-ilmu bila amalin kasyajarin bila tamarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang lebat namun tidak ada buahnya. Ini yang harus kita ingat baik-baik. Insya Allah Pak Edi Supriyono ini beliau punya ilmu yang disampaikan kepada keluarganya, kepada anak dan istrinya, yang saya yakin ini akan terus mengalir pahala buat beliau. Amin ya Allah. Ini yang kedua. Ini pun juga insya Allah kecipratan lagi Pak Edi Supriyono. Apa salah satu perkara yang tidak pernah putus dengan dunia walaupun orang itu sudah meninggal dunia? Yang kedua kata Rasulullah, shadaqatun jariyah. Saya menjadi saksi, Pak Rahman menjadi saksi, Om Billy menjadi saksi, semua pengurus menjadi saksi termasuk bendahara. Pak Edi Supriyono adalah salah satu donatur tetap di masjid kita ini, yang saya yakin insya Allah kita berhusnuzan kepada Allah, ini akan menjadi pahala mengalir buat almarhum di alam kubur. Demi Allah Pak, kalau Bapak punya uang disedekahkan di jalan Allah, itu akan menjadi pintu penerang kita di alam barzakh. Kuburan kita tidak akan gelap. Alam barzakh kita penuh dengan satu keindahan dari amal kebajikan yang pernah kita tanamkan semasa hidup di dunia. Maka Allah mengingatkan kepada kita, in ahsantum li anfusikum wa in asya'tum falaha. Jika kalian menanamkan kebaikan, maka percayalah kebaikan itu akan kembali pada diri kalian. Wa in asya'tum falaha. Jika kalian menanamkan keburukan, baik keburukan kepada sesama manusia maupun keburukan kepada Allah, maka demi Allah keburukan yang kalian tanam, maka suatu saat akan kembali kepada diri kalian. Kita menanamkan kebaikan kepada orang, kita mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, maka insya Allah nanti kita meninggal, giliran orang lain doain kita.
Kalau kita nggak pernah mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, jangan-jangan kita nanti mati nggak ada orang yang mendoain kita. Na'udzubillah min. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang enggak akan pernah putus walaupun orang sudah terbujur kaku di dalam tanah. Waladun shalih yad'una. Orang yang memiliki anak yang saleh yang selalu istiqomah mendoakan kedua orang tuanya, ini enggak akan pernah putus. Hadis ini sekaligus mematahkan asumsi saudara-saudara kita yang nggak percaya Fatihah buat orang yang mati itu nyampe. Ini hadis ini sekaligus bisa mematahkan. Kalau hadis ini disepakati oleh seluruh ulama dari berbagai macam kalangan, setuju kalau hadis ini adalah hadis yang sahih. Waladun shalih yad'una, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, maka niscaya dan bisa dipastikan orang yang sudah meninggal dikirimi doa dari orang yang masih hidup, maka akan sampai pahalanya kepada orang yang sudah meninggal. Yang tidak bisa mereka lakukan adalah menambah amal. Tapi kalau mengirim doa, mengirimkan doa kepada mereka, maka insya Allah itu akan sampai kepada mereka.